Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Handri Tias di Jeritan Malah. Halo guys, semuanya apa kabar? Semoga semua sehat dalam perlindungan Allah. Semoga bahagia selalu. Kali ini saya ingin membahas mengenai kontrakan angker. Tapi kali ini saya nggak ngebahas sendiri. Saya akan membawa teman saya. Dia pernah punya pengalaman misteri atau kontrakan yang goib. Kali ini kita panggil aja tanpa lama-lama. Silakan teman, Aris. Yuk, silakan. Halo, Mas Aris, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana perjalanan panjang? Ya lumayan lah, lancar. Oh, nggak macet lah ya? Enggak, kan hari weekend. Oh, kayaknya sibuk banget nih. Sehari-hari apa nih? Kesibukan sekarang apa nih, Mas? Kalau sekarang sih masih online aja, jualan online. Oh, apa gitu? Banyak sih barangnya, macem-macem lah namanya kita jualan lah, apa aja yang laku. Mantep nih, guys. Biru harus semangat cari cuan. Nah itu, Wah. biar dikit yang penting lancar gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mas Ri, langsung ke topik aja nih Mas Ri. Ceritanya gimana tuh Mas Ri? Kok bisa dapat kontrakan angker gimana tuh Mas Ri? Awal ceritanya itu dari tahun 2020 ya. Tahun 2020 itu awal bulan Januari itu gua pisah sama istri. Oh, Itu jadi sekarang udah pisah. iya. Oh, sorry. Nah itu kan gua awalnya itu tinggal di rumah mertua tuh. Gua pas semenjak pisah gua cari kontrakan sendiri, gua misah. Itu gua nyari kontrakan di daerah Bekasi karena dekat tempat gua kerja. Oh, oke. Gua kerja di Bekasi, gua nanya-nanya temen. Akhirnya tuh dapet tuh deket tempat gua kerja di daerah Bekasi itu. Dapet kontrakan, gua lihat, terus gua survei. Ya emang sih murah sih kontrakannya waktu itu. Oh, iya. Itu kan kontrakan itu modelnya ada 4 pintu ya. Dia berjejer gini, 4 pintu. Itu kosong semua. Nah gua waktu itu nempatin di kontrakan nomor 2. Kontrakan nomor 2, gua ketemu yang punya, terus gua bayar waktu itu. Nah selang besokannya gua bawa barang-barang gua tuh, gua cuma bawa baju doang sih waktu itu. Oh, oke. Ada rumah. Gua mulai tinggal seminggu pertama gua tinggalin tuh kontrakan sih nggak ada apa-apa, biasa aja, cuma agak sepi doang karena kan sendiri. Jadi kontrakannya itu ada di dalam komplek. Dalam komplek itu ada kontrakan 4 pintu kayak gitu. Loh, daerah situ sepi banget dong berarti ya? Ya kalau malam sepi sih emang. Iyalah kan tempat tidur. Iya, sepi kalau malam sepi sih, apalagi nggak ada tetangga kan, kanan kiri gua kosong gitu. Oh, jadi 4 pintu itu Mas Aris aja sendiri di situ? Iya betul, gua doang sendiri yang tinggal di situ. Oke, Nah, terus? seminggu pertama gua tinggal di situ sih nggak ada apa-apa nih. Mulai minggu kedua itu gua kan tidur malam. Iya. Lagi kontrakan juga nggak ada hiburan, paling gua cuma main HP doang gitu.
karena TV nggak ada gitu kan, hordeng pun nggak ada pada waktu itu. Sudah namanya gua baru kan, tinggal sendiri gitu. Nah itu sekitar jam 2-an gua lagi main HP di ruang depan. Dia kan ada 3 petak tuh, depan, tengah, sama dapur belakang gitu. Nah, di sekitar jam 2-an itu gua dengar ada suara kayak orang nyapu di depan kontrakan. Suara orang nyapu, srek malam. gitu. Sekitar jam 2. Oh, Kayak ada orang nyapu, cuman gua diemin, gua lama-lama kenceng kan kayak di depan pintu. Terus gua ngomong dari jendela kan, gua lihat nggak ada orang. Nggak ada orang, cuma suara orang nyapu dong, srek gitu. Akhirnya lama-lama hilang tuh suara kan. Gua lihat nggak ada orang, gua tidur akhirnya tuh. Nah besokannya begitu lagi, ada suara lagi kayak gitu. Hampir setiap malam. berani juga ya Mas Aris ya sendiri ya. Ya, Itu tiap malam ada aja pasti. ada. Terus kadang-kadang itu suka kayak bau melati kayak gitu di situ. Tiba-tiba kayak bau melati. Lah, sorry nih, saya potong Mas Aris. Sebelumnya pada saat Mas Aris mau ngontrak, emang nggak nanya sama pemilik kontrakannya? Loh kok sepi? Kenapa gitu loh? Padahal murah loh. Waktu itu penjelasan dia sih mungkin karena banjir ya. Soalnya Oh, orang jadi males gitu kan. Nah itu nggak tinggal di situ. Jadi cuma kadang-kadang dia datang gitu. Mungkin pas lagi di kontrakan kayak gitu. Oh. Nah, terus selang seminggu gue di situ itu udah mulai banyak kejadian aneh tuh. Itu pernah di malam sekitar jam 3-an itu suara sanyo nyala sendiri. Di kontrakan Mas Aris? Kontrakan bukan, sebelah yang nomor 1 kalau nggak salah. Itu ada suara mesin sanyo nyala. Itu Mas Aris masih sendiri di situ? Sendiri. Dan itu kontrakan masih banyak yang kosong? Iya, 3 pintu masih kosong. Wow, oke. 3 pintu kosong di kontrakan pertama itu sering sanyonya nyala sendiri kalau malam. Terus kadang juga sering ada suara kayak orang mandi. Yur gitu. Padahal kan gua tinggal sendiri, nggak ada orang gitu. Kayak gitu. Karena gua kan kalau tidur emang kadang malam gitu. Sekitar jam 2, jam 3 gua baru tidur. Biasanya Lah, sih emang Mas Aris kerja sehari-hari? kalau dulu kan gua sales kerjanya. Oh. Paling pagi absen gitu, kadang siang gua suka balik gitu. Oh, tapi gila ya, serem juga ya. Nah yang lebih Tiap hari ada aja gitu ya, Mas menurut Aris? gua itu sih, gua pernah teman gua tuh main datang ke kontrakan itu posisi masih jam 8 malam, main dia pulang kerja, biasalah kita ngopi kayak gitu, cerita. Nah waktu itu dia ke kamar mandi nih, ke kamar mandi gua, ke kamar mandi itu dia bisa ke kamar mandi tuh tiba-tiba diem gitu. Gua tanya kenapa, nggak apa-apa, dia terus langsung pulang gitu, tanpa cerita. Dia bilang udah gua balik dulu gitu. Gua bilang kenapa nih, tiba-tiba bocah langsung balik gitu ya, kembali. Nah besokannya dia cerita tuh pas lagi ketemu di luar, katanya itu di kamar mandi waktu dia cuci muka itu ada perempuan di belakang dia. Gitu, rambutnya panjang, bajunya putih, dia bilang gitu. Dan dia cerita begitu, gue juga merinding dong, gue jadi Tapi agak ngeri gitu. sejauh ini Mas Aris, dari pertama Mas Aris cari kontrakan gitu loh, terus sampai Mas Aris tiba-tiba jelang 2 minggu tiba-tiba ada gangguan-gangguan seperti itu, ada gak sih rasa ibaratnya takutnya nempel gitu loh, kemana-mana dia akan ngikutin terus? Pernah gak sih ngerasa seperti itu? Ya kalau itu sih ya rasa takut ada gitu. Cuma berhubung gue juga
tempat tinggal gitu, karena gue kalau mau pulang ke rumah orang tua gue kan jauh tuh di daerah Tangerang, jadi gue ya udahlah gue bertahan di sini aja dulu gitu. Karena murah. Nah, Iya sih. murah gitu. Nah pernah juga waktu itu gue lagi tidur tuh di ruang tengah nih ya. Ah. Di ruang tengah itu kaki gue kayak ada yang narik. Kaget langsung banget, kaki gue kayak ada yang narik. Itu malam-malam itu. Jam 2. Oh, dia udah mulai isengin berarti dong ya? Iya, kaki gue tuh kayak ditarik, ada yang narik. Gue kaget juga ya. Mulai dari situ gue juga udah mulai ada takut nih, Om. Gimana nih istri. Ngeri juga ya bro. Kaki gue kayak ditarik gitu. Nah yang lebih ininya, Itu setiap hari begitu ya Mas Aris ya? dia sih nggak setiap hari. Paling kadang-kadang gitu, ntar tiba-tiba ada bau kayak melati, kayak gitu. Gila, serem banget tuh guys. Kayak gitu aja paling. Terus malam pernah juga itu yang pas ada suara nyapu. Hah? Suara nyapu tuh gue pernah intip dari jendela itu kayak ada nenek-nenek gitu. Lagi nyapu. Gila ya. Nenek-nenek kayak pakai baju kebaya gitu, pakai apa, kain jarit gitu. Tapi pernah gak sih Mas Aris nih kayak suara-suara dari orang nyapu, didatengin keluar gak ada orang, terus bunga mati seperti itu. Pernah gak sih dia tiba-tiba wujudin gitu loh, wujudnya itu langsung langsung kaget gitu. Kalau nampakin sih belum pernah. Jadi cuman diganggu-ganggu dengan suara-suara aja ya. Gitu. Cuma kan lama-lama risih juga, gue takut Iya. juga gitu. Nah yang terakhir gue bikin gue nggak kuat itu, gue pulang kerja, gue kan mandi nih, Ah. mandi itu pas gue lagi mandi itu di kaca kamar mandi itu kayak ada orang gitu loh, kayak ada perempuan gitu. Gue juga langsung buru-buru tuh pikir mungkin ini yang disayang temen gue nih, dia perempuan di kamar mandi gitu. Jadi gue langsung buru-buru lari gue ke ruang depan, gue bilang. Di situ sih gue tinggal nggak begitu lama ya, sekitar 2 bulan, karena pas menjelang COVID itu kan gue stop kerja tuh. Akhirnya gue putusin karena udah gak kuat ya kan, gue balik lah ke rumah orang tua gue di Tangerang. Oh, selama ini kuat-kuatin Ya karena kerjaan, kerjanya biar nggak jauh gitu. iya Kan? gitu. Nah, pada saat Mas Aris ngontrak di situ, pernah gak sih lapor ke pemilik kontrakan, Pak, kok rumahnya begini, gitu loh. Cerita gitu ke pemilik kontrakannya. Ini sebenarnya kenapa ya Pak? Apa bener cuman masalah banjir doang, orang nggak mau ngontrak di sini, atau memang ada hal lain gitu loh? Pernah sih gue nanya, cuma ya namanya yang punya mungkin dia bilang alah itu Iya, mah cuma biasanya sih nutup-nutupi. perasaan aja katanya gitu, nggak mungkin lah katanya gitu. Iya. Karena gua tanya sekitar situ memang kalau orang yang ngontrak di situ tuh nggak pernah lama, paling cuma sebulan, Oh. 2 minggu gitu tuh langsung pindah gitu. Nggak tahu kenapa, nggak pernah ada yang lama gitu. Oh. Nah itu kan kejadian sekitar 2 tahun yang lalu ya. Itu gua sempat lewat situ waktu kontrakan lagi tuh. Hah? Kayaknya sih udah direnovasi sekarang ya, udah lama. Oh, mungkin udah ini kali ya. Jadi buat menarik juga kali kan. Iya, Karena dulu karena kan dulunya sebelum- emang tempatnya ya kotor gitu. Karena ya memang kayak mohon maaf ya, setan-setan atau hantu-hantu itu kan memang suka tempat-tempat yang nggak bersih gitu kan, Iya. kotor. Dia demen seperti itu, makanya ya mungkin sebelum Mas Aris datang ke kontrakan itu dia Mungkin kan dia emang lebih tempat dulu dia di di situ. situ, iya. Pada saat Mas Aris ke situ, ya itulah Mas Aris kaget gitu, baru tahu gitu kan. Oh, guys, aduh,
agak serem. Aduh, serem banget deh. Yang bikin gua nggak kuat sih itu ketika ditongolin sama dia itu gua udah kayaknya udah nggak bisa nih tinggal di sini gitu. Karena kan takut juga gitu. Iya. Soalnya gua kalau ngajak anak gua ke situ, kadang kan gua suka ngajak anak gua tuh datang. Itu dia juga nggak mau lama, langsung minta pulang gitu. Iya, karena anak-anak kan dia lebih peka. Gua bilang kenapa? Anak itu lebih peka dia. Iya. Dia tuh nggak pernah mau lama kalau gua ajak. Ayo ikut. Karena dia takut. Anak kecil itu takut dia. Dia cuma ibaratnya bisa nangis, pulang minta pulang. Gitu. Iya. Oke, Mas Haris potong dulu nggak apa-apa ya. Iya. Halo, gengs. Kali ini saya ada ini nih, gengs. Yang memiliki permasalahan di kulit wajah, gengs. Di sini ada Zuena Skincare, gengs. Jadi bila mana ada yang memiliki masalah pada kulit wajah, jangan lupa nih, gengs. Zuena Skincare-nya ada krim malam, ada krim siangnya juga nih, gengs nih. Bagus. Jadi ada paket juga, ada tonernya juga. Jadi supaya lebih glowing loh, gengs. Ini saya udah nyobain, enak banget, seger banget. Ini ada sabunnya juga. Jadi ada komplit, harga terjangkau, kualitas. Wah, ini udah teruji di Bepom, jadi nggak usah takut. Nanti yang mau pesen, saya masukin ke link deskripsi ya, gengs ya. Jangan lupa dipesan. Kualitasnya top, marko top. Yang punya masalah di kulit wajah, solusinya adalah Zuena Skincare. Oke, Mas Haris lanjut lagi. Berarti dari awal sampai akhir Mas Haris tinggal di kontrakan tersebut, dia nggak pernah ngewujudin, cuman dia ngasih sinyal-sinyal bahwa gua ada di sini nih di kontrakan nih, ya kan, lu jangan ganggu gua gitu kan, supaya Mas Haris juga lu keluar deh gitu kan. Mungkin gua yang ganggu gitu ya. Iya. Karena kan itu tempat, mungkin karena kelamaan kosong kali ya. Jadi emang itu tempatnya mereka gitu. Paling yang paling bikin gua ngeri itu yang di kamar mandi itu. Dia ngewujudin itu di situ Iya, baru. Itu yang bikin Itu wujudnya cewek itu. perempuan rambut panjang. Oh. Karena kan juga bukan gua doang yang ngelihat gitu. Temen gua pun juga sempat melihat kayak gitu. Nah, walaupun gua ibarat kata berani, tapi lama-lama takut juga gitu. Iyalah. Gua tinggal sendiri gitu di tempat di kontrakan gitu. Serem. Kadang malam itu ya suka iseng, paling cuma mainan handphone gitu. Suka kayak ada orang yang lewat gitu, padahal gua tinggal sendiri tapi dia ada orang gitu. Iya. Gitu sih. Yes, aduh, ini sih saya aja sendiri kalau ngalamin seperti itu mungkin cuma sekali dua kali sehari 2 hari udah langsung mendingan cari kontrakan ya, mungkin mahal sedikit yang penting rame lah. Kalau kontrakan udah sepi begitu udah saya aja jujur tinggal sendiri aja udah gak kuat gitu, serem loh itu. Iya, memang serem. Oh, di situ juga orang tinggal nggak pernah lama memang. Iya. Paling lama sebulan, 2 minggu itu pindah. Karena kontrakan itu nggak pernah penuh gitu, kosong. Cuman berhubung karena gua butuh terus dekat tempat kerja pada waktu itu, ya udahlah gua bilang gua kuat-kuatin gitu. Sampai akhirnya COVID itu kerja stop, udahlah gua bilang gua balik ke rumah aja lah. Makanya sekarang ya itu online ya. Iya, sekarang gua online. Itu gua juga udah nikah lagi, sekarang gua tinggal sama istri baru gua. Ya, alhamdulillah Mas Haris. Sukses terus usahanya, semoga lancar Mas Haris. Oke, gengs. Itulah cerita dari teman kita Mas Haris. Jadi hikmah di balik semua ini, boleh percaya atau tidak percaya dengan dunia lain, terserah, itu balik lagi ke masing-masing kita. Jadi kita sebagai manusia, dimanapun kita berada, dimanapun kita mau masuk seperti apa, mau ke kontrakan kosong, mau ke rumah kosong, atau mau ke
kuburan kita harus ngucapin permisi atau assalamualaikum supaya ya nggak diganggu-ganggu juga gitu loh. Oke, sekian cerita kali ini dari teman kita ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Jangan lupa support channel kita supaya channel kita lebih berkembang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, saudara, keluarga. Jangan lupa bantu kita ya, gengges, supaya channel kita lebih pesat, berkembang, dan maju. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.